Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nova Nurfadilah dengan NIM 1908030101021. Yang kedua ada Putri Diana Lorenza dengan NIM 1908030101005. Yang ketiga ada Widya Ningsih dengan NIM 1908030101014. Yang keempat ada Elsifa Putri Syaida dengan NIM 1908030103026. Yang kelima, ada Erwinda Nadzifatur Rahma dengan NIM 1908030101011. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Hoirun Nisa dengan NIM 1908030101043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dari manajemen keuangan dan prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu definisi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas, entitas bisnis atau organisasi dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana entitas bisnis perusahaan dengan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Dalam membuat sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasarnya. Di antaranya, yang pertama yaitu konsistensi. Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode. Namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun moral yang melekat kepada individu, kelompok, ataupun perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan kepada pihak ketiga dipergunakan. Yang ketiga yaitu transparansi. Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu, dan akurat. Yang keempat yaitu viability atau kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu integritas. Catatan dan laporan keuangan harus terjaga integritasnya dengan kelangkaan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan. Yang keenam yaitu pengelolaan. Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mumpuni data yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan perputaran uang yang bisa menghindarkan dari aktivitas yang tidak diinginkan. Perlu ingat, tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan. Sedangkan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilakukan dengan baik, mengingat fungsi-fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain, seperti yang telah dibahas di atas. Selanjutnya, manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Dan yang ketiga, membagi keuntungan atau laba perusahaan. Nah, yang pertama, mendapatkan dana perusahaan itu terdapat 2 sumber utama, yaitu pendanaan ekuitas
dan pendanaan dari utang. Sedangkan pendanaan ekuitas itu modal sendiri dan pendanaan dari utang itu pinjaman. Nah, dan yang kedua itu menggunakan data perusahaan. Itu maksudnya adalah laporan perusahaan yang disusun atas dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perusahaan dari masing-masing elemen. Dan yang ketiga itu membagi keuntungan atau laba perusahaan dalam sebuah bisnis. Mengelola karyawan adalah hal yang sangat penting. Karena dengan mengelola karyawan yang benar, maka bisnis akan bisa berjalan dengan benar. Bisa dikatakan jika kita memiliki usaha yang besar dan pengelolaannya benar, maka perusahaan akan bisa jalan sendiri, sementara kita bisa jalan-jalan. Secara umum, saya mengenal dua macam. Yang pertama, pengusaha mengusahakan agar karyawan adalah orang yang digaji saja. Sementara jika ada keuntungan yang besar, maka itu menjadi milik pengusaha. Di sini saya akan memperjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan investasi atau investment decision. Investasi diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Yang kedua ada fungsi pendanaan. Financing decision. Keputusan pendanaan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Untuk itu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minim dan syarat-syarat yang menguntungkan. Dan yang terakhir ada keputusan dividen atau dividend decision. Keputusan ini dilakukan untuk menentukan besarnya persentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend, stabilitas dividen yang akan dibagikan, dividen saham, pemecah saham, dan penarikan kembali saham yang telah beredar. Saya akan menjelaskan mengenai keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ada beberapa keputusan yang harus diambil. Yang pertama adalah investment decision. Investment decision yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Kemudian yang kedua financing decision yaitu keputusan yang berkaitan dengan penempatan sumber dana yang diperlukan dan penempatan perimbangan pembelanjaan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah asset management decision. Asset management decision yaitu keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dalam kerangka penggunaan serta pengalokasian dana perusahaan dengan efisien, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua, penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.